Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali bersama dalam kajian Senja Ramadan bersama Ma'had Darul Hamid yang insyaallah bermanfaat, berfaedah untuk kita semua. Kita berada di akhir-akhir bulan Ramadan. Telah lewat 25 harian, 25 di bulan Ramadan, 20 hari lebih kita lalui dari bulan yang mulia ini. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sehingga jadi bekal kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala terus kita bisa meningkatkan ibadah kita khususnya di akhir-akhir bulan yang mulia ini, karena semakin akhir dari waktunya maka semakin berharga, semakin spesial itu waktu-waktu di bulan Ramadan. Kita tahu umur yang kita miliki itu berharga. Setiap nafas yang kita miliki, satu hembusannya, satu detik yang berlalu itu sangat berharga secara umum, apalagi di bulan Ramadan. Kenapa? Karena setiap waktu yang berlalu tersebut, di situ ada anugerah besar yang Allah berikan yang tidak ada di waktu-waktu lain, sehingga yang meraihnya maka dapat anugerah besar. Begitu juga di bulan Ramadan lebih besar, begitu juga lebih lagi di akhir-akhirnya. Maka semakin akhir semakin istimewa. Kita berharap kita bisa meningkatkan terus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di akhir saat-saat mulia yang disebutkan. Tahap terakhir adalah tahap ketika seorang meraih pembebasan dari api neraka. Idkum minan nar. Telah kita lalui dari tahap awal, tahap seorang agar meraih rahmat dari Allah, meraih maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir dia meraih pembebasan dari api neraka. Merdeka dari ancaman api neraka, jeratan api neraka, sehingga selamat. Sebagaimana doa-doa yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta perlindungan dari Allah agar Allah menjaga kita dari azab neraka. Karena paling bahaya dan kesialan ketika seorang tergolong orang-orang yang termasuk penghuni neraka, naudzubillahi min dzalik. Maka di Ramadan yang mulia ini, hal yang dijanjikan, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kebebasan, pembebasan diri seseorang dari siksa api nerakanya Allah yang sangat pedih. Kita perlu meningkatkan ibadah kita agar meraih nikmat besar ini, yaitu pembebasan dari api neraka. Tidak ada orang yang kuat dengan siksa api neraka. Api dunia tidak ada yang mampu nahannya, apalagi api neraka yang dikatakan api dunia lebih dingin dibanding api neraka sampai 70 kali lipatnya. Padahal sudah panas api dunia, tidak ada yang kuat untuk nyentuh api di dunia, apalagi api di neraka. Sampai disebutkan orang yang masuk neraka, ketika dia masuk kemudian alas kakinya nempel dengan alas kaki yang ada di neraka, yang terbuat dari api neraka, maka ketika kakinya menempel dengan alas kaki yang ada di situ, maka itu nyambung panasnya sampai ke ubun-ubun orang tersebut pun mendidih saking panasnya api neraka. Sampai disebutkan, Nabi Muhammad menyebutkan, orang yang hidupnya walaupun nikmat terus, kaya, dia mau apa-apa bisa, serba enak, tapi tidak beriman benar kepada Allah sehingga masuk neraka, maka waktu pertama, detik pertama dia masuk neraka, ngerasakan hembusan panas neraka, langsung saat itu juga ditanya dia, gimana kamu jalani kehidupanmu dulu di dunia? Dia bakal lupa itu semua kenikmatan yang dia nikmati di kehidupan dunianya. Walaupun enak semua hidup dunianya, dia bakal lupa. Karena apa? Di depannya sudah ngerasakan pedih, saking pedihnya, saking tidak enaknya. Jadi segala keenaan kayak kita, sekali kelaparan, padahal dari kemarin-kemarin sudah makan enak terus, kayak lupa langsung. Sekali tidak bisa makan enak, padahal udah sering makan enak,
Sekali kayak lupa, kayak udah hidupnya sengsara, nggak pernah ini. Begitu juga saking pedihnya azab neraka, sekali dia rasakan itu segala kenikmatan langsung kelupa dari dirinya. Itu saking pedihnya. Makanya beruntung orang yang di bulan Ramadan dia dapat kemuliaan sesuai yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad, itqum minan nar, pembebasan dari api neraka ini. Selamat. Orang yang sukses di bulan Ramadan Allah janjikan, kata Nabi Muhammad, pembebasan dari api neraka dengan jumlah yang banyak. Dengan jumlah yang banyak sampai disebutkan dari awal 600.000 orang yang dari malam pertama bulan Ramadan, 600.000 orang setiap malamnya dibebas dari api neraka sampai akhir-akhir bulan Ramadan. Nanti di malam terakhir Allah bebaskan sejumlah orang yang telah dibebaskan dari malam pertama sampai malam terakhir, dijumlahkan, dikalikan itu 600.000 dari setiap malamnya, maka dijumlah sebanyak itu di malam terakhir Allah bebaskan dari api neraka. Banyak. Rugi orang yang tidak mendapatkan, sangat sial orang yang mendapatkan, dan sangat beruntung orang yang bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah ini. Maka manfaatkan, khususnya akhir-akhir bulan Ramadan, manfaatkan dengan banyak ibadah, dengan meraih anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah bebas dari api neraka, maka selamat hidupnya. Dan bebas dari api neraka bukan berarti dia terus bisa berbuat apa saja. Salah satu tanda itu disebutkan, tanda orang tersebut meraih anugerah ini, khususnya anugerah rahmat, maghfirah, dan pembebasan dari api neraka, nanti kelihatan. Kelihatannya apa? Bukan kemana-mana bawa kartunya, bukan kemana-mana bawa buktinya, enggak, tapi kelihatan di tingkah lakunya. Karena orang yang sudah diberikan kebebasan dia dari api neraka, maka dia bakal terjaga. Otomatis Allah berikan taufik kepada dia menjaga dirinya dari berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kelihatan dari orang tersebut dirinya selalu menjaga takut dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda alamat gobulnya dia di bulan Ramadan, dan orang tersebut mendapatkan anugerah-anugerah Allah tadi. Salah satunya pembebasan dari api neraka. Karena tidak mungkin orang yang terbebaskan dari api neraka sedangkan dia amalannya amalan ahli neraka. Perbuatannya masih ciri-ciri orang yang calon-calon penghuni neraka. Tidak mungkin. Namanya orang yang terbebas dari api neraka berarti adalah orang yang terbebas dari amalan calon penghuni neraka tersebut. Maka dijaga oleh Allah. Kelihatan. Nanti kelihatannya kapan? Kelihatan setelah bulan Ramadannya. Apakah dia golongan yang dapat pembebasan dari api neraka, atau dia masih golongan-golongan yang terancam beramal dengan amalan ciri-ciri penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu kita tahu tujuan orang berpuasa agar dia bertakwa. Bertakwa apa? Ketika bisa selalu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah inilah tujuan sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah ciri-ciri apa yang dia dapatkan di bulan Ramadan. Dari rahmat, maghfirah, dan pembebasan dari api neraka, itu ciri-cirinya adalah hasil predikat yang Allah sebutkan jadi orang yang bertakwa. Maka bukan sekedar paksaan untuk kita, tapi otomatis ketika kita dapat, berarti kelihatan nanti nampak pada diri kita, dibantu dengan semangat yang kita, maka itu bakal semakin meningkat, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bertakwa maka kelihatan. Dan definisi bertakwa kita tahu, agar meraih anugerah Allah bermacam-macam, khususnya dibebaskan dari api neraka, cara yang paling tepat sebagaimana diajarkan adalah gimana bisa niru Nabi Muhammad SAW. Kalau jadi orang yang bertakwa itu merupakan ciri-ciri dia sukses bulan Ramadan, maka orang yang paling bertakwa adalah Nabi Muhammad SAW. Ini atqakum lillah. Saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi Muhammad. Maka ketika orang niru Nabi Muhammad, semakin sempurna peneladannya, dia semakin sempurna di dalam predikat bertakwanya. Berarti ciri-ciri dia dapat ampunan Allah, pembebasan dari api neraka semakin jelas ada pada dirinya. Maka dengan nyambung kepada Nabi Muhammad, maka orang bakal terjaga. Nah kita di bulan Ramadan ini, segala macam yang bisa kita lakukan
utamanya, yang paling pentingnya adalah gimana kita bisa meneladani Nabi Muhammad SAW. Itu jadi cara paling utama. Bahkan kalau kita punya hubungan kepada Nabi Muhammad SAW, bakal selamat. Itu dikisahkan Sayyidina Anas setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, itu di zaman sahabat dengan para tabi'in, Sayyidina Anas itu punya peninggalan dari Nabi Muhammad. Satu buah sapu tangannya Nabi Muhammad SAW yang dulu dipakai Nabi Muhammad SAW. Dipegang oleh Sayyidina Anas. Itu sama Sayyidina Anas pun digunakan, dipakai. Sehingga kalau sudah mulai dipakai dan kotor, itu sama Sayyidina Anas dibersihkan. Dicuci lah, biar bersih lagi. Gimana cara nyucinya Sayyidina Anas? Api nyala. Api yang nyala sudah berkobar, itu sama Sayyidina Anas sapu tangannya diikat di kayu gitu, dilemparkan ke apinya. Sampai berapa waktu itu kotoran-kotorannya sudah bersih. Sapu tangannya dikeluarkan lagi, sudah bersih lagi kayak dicuci, bersih. Yang hilang hanya kotorannya. Sehingga para tabi'in, mereka di sekitar Sayyidina Anas melihat pun takjub. Kok bisa? Wahai Sayyidina Anas, sakti sapu tanganmu. Kata Sayyidina Anas, ini sapu tangan Nabi Muhammad. Sapu tangan Nabi Muhammad yang telah dipakai sama Nabi Muhammad. Dan sesuatu yang sudah nyentuh Nabi Muhammad tidak bakal mempan dengan api neraka. Tidak bakal mempan dengan api, apalagi api neraka. Tidak bakal mempan dengan api walaupun api dunia. Sudah nyentuh sama Nabi Muhammad. Maka ketika kita punya hubungan dengan Nabi Muhammad, inilah pembebasan dari api neraka yang sejati. Ketika orang benar-benar punya hubungan dekat dengan Nabi Muhammad. Bisa kita jalin hubungan kita semakin dekat dengan Nabi Muhammad. Banyak sholawat, meniru akhlaknya Nabi Muhammad, jalankan syariat Nabi Muhammad SAW, dan cinta takdim kita kepada Nabi Muhammad. Jalin hubungan dengan para ulama pewarisnya Nabi Muhammad SAW, jalin hubungan dengan para keluarganya Nabi Muhammad SAW, darah daging Nabi Muhammad SAW. Ini insya Allah yang menyelamatkan kita, hubungan ini dengan mereka, sehingga benar-benar terbebas dari api neraka. Insya Allah di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, kita dapat anugerah Allah, pembebasan dari api neraka kita, keluarga kita, sanak famili kita, tetangga dan teman kita, semua orang yang punya hubungan baik dengan kita, semoga mereka beruntung di bulan Ramadannya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dalam kajian Senja Ramadan bersama Ma'had Darul Hamid. Walafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.